Oke. Jadi di sini transmigrasi di Desa Ranggada ini tahun berapa? Transmigrasi di Desa Ranggada ini sudah dimulai pada tahun 1993. 93. Oke, dan sampai saat ini kurang lebih sudah 30 tahun. 30 tahun. Om Swastiastu, semeton, sahabat Cahaya Dharma dimanapun berada. Kali ini Cahaya Dharma dan tim mengunjungi di daerah pelosok transmigrasi, tepatnya di Desa Ranggada. Tetapi kita melewati beberapa desa sebelum sampai di Desa Ranggada yang ada transmigrasi semeton kita, yaitu melewati Desa Popalia, bahkan sampai di kecamatan yang berbeda seperti itu. Sahabat, ini Cahaya Dharma dalam perjalanan akan melakukan pembinaan, penguatan serada dan bakti kepada generasi Sanatana Dharma di Nusantara, dan ini ada di pelosok, sahabat. Jadi aksesnya masuk ke dalam, tepatnya di Ranggada, itu memang sangat luar biasa ekstrimnya. Sahabatku, dalam perjalanan Cahaya Dharma sangat antusias, walaupun perjalanan untuk menuju ke lokasi di daerah transmigrasi ini lumayan sangat jauh. Nah, bisa sahabat saksikan perjalanan Cahaya Dharma dan tim sekaligus bersama dengan jajaran Pokjalu Hindu yang ada di daerah Kabupaten Kolaka. Sahabat dimanapun berada, marilah bersama kita lalu selulung Sebayantake kepada semeton dimanapun berada, dan saling menguatkan dan selalu menjadi corong terdepan dalam pembinaan generasi Sanatana Dharma. Sahabatku, jangan di skip, silahkan sahabat saksikan. Beginilah lokasi transmigrasi yang ada di daerah Ranggada, tepatnya di Desa Ranggada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan jangan lupa sahabat selalu mensupport channel Cahaya Dharma ini dengan like, komen, subscribe, dan share. Selamat menyaksikan. Bersemayam dalam jiwa, kau ada dalam siang serta malamku. Awi kena mas tu nama sidam. Kau ada menerangi gelap hatiku. Kau ada dengan sinar keagunganmu.
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana? Sehat-sehat? Sehat. Ini lama menunggu. Ngering. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, sahabat Cahaya Dharma dimanapun berada. Jadi kali ini yang berada di salah satu desa di daerah transmigrasi, tepatnya di Desa Ranggada nih, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Jadi di sini yang sudah disambut langsung dengan Bapak Parisade desanya, dengan Pak siapa nih? Yang sendiri Bapak Putu Adi Gunawan sebagai Ketua PHDI Desa Ranggada. Dan di sini juga ada penyuluh agama Hindu yang ada di Desa Ranggada ini dengan Pak siapa? Kadek Sukawirawan. Kadek Sukawirawan. Dan di sini juga ada perwakilan dari Peradah Desa Ranggada dengan Pak siapa? Made Sudarsana. Pak Made Sudarsana. Nah, sahabat, mungkin tadi sahabat sudah lihat perjalanan Cahaya Dharma beserta dengan tim dalam mengunjungi kantong-kantong umat yang ada di daerah transmigrasi, salah satunya di Desa Ranggada ini. Jadi karena di sini ada Bapak Parisade Desa yang bicara dulu dengan Parisadenya, nanti berikutnya ke penyuluh dan tokoh pemuda yang ada di tempat niki nih. Jadi di sini transmigrasi di Desa Ranggada ini tahun berapa? Transmigrasi di Desa Ranggada ini sudah dimulai pada tahun 1993. 93. Dan sampai saat ini kurang lebih sudah 30 tahun. 30 tahun. Awalnya transmigrasi di sini transpontan atau memang ada program dari pemerintah? Iya, ada program dari pemerintah. Awalnya berapa kakak? Awalnya itu lebih dari 100 kakak. 100 Tetapi karena ada sebagian umat kita yang kurang betah tinggal di sini, makanya sebagian kembali lagi ke kampung halaman ke Bali. Jadi yang transmigrasi di sini dari Bali itu dari satu desa atau dari berbagai kabupaten atau desa yang ada di Bali? Dari berbagai kabupaten seluruh Bali nih, makanya di sini banyak dari Jemberana, Buleleng, bercampur baur di sini, dan disinilah menjadi satu. Akhirnya menjadi Bali umum di sini, tidak dibeda-bedakan. Oh, sekarang mencakup secara umum, tidak ada berdasarkan dari desa A, desa B, enggak ya. Sudah. Jadi yang sekarang stay-nya berapa kakak yang ada di transmigrasi di Ranggada ini? Ya, puji syukur atas Astung Karyosnya Sang Yang Widi. Walaupun seperti tadi yang sampaikan bahwasanya ada umat kita yang kurang betah di sini, tapi masih bisa bertahan. Dari 80 kakak sekarang sudah bisa berkembang, walaupun agak alot perkembangannya, sekarang menjadi 100 kakak kembali. 100 kakak. Untuk perhitungan kedinasan kepemerintahan seperti ini. Kalau untuk hitungan Medesi adat ke Mekrame hanya 85 kakak. Karena ada yang masih ngamong orang tuanya. Ya, seperti ngamong orang tua seperti ini ke. Karena ada juga yang kerja di luar desa kan, harus ada kebijakan, ada pemopog gitu. Jadi sekarang 100 kakak yang di sini, ini satu desa Pekraman nih, satu desa Pekraman, desa adat Amertasari. Yang tiga ada berapa di sini? Pusah desa dalam. Desa Pusah. Dalam berarti Desa Pusah jadi satu tempat. Dalam Rajapati jadi satu tempat. Berarti hanya di dua tempat, tetapi Kayangan Tiga sudah lengkap. Nah, berikutnya kita akan bicara dengan pembina sekaligus penyuluh yang ada di daerah ini ya. Yang izin dulu Pak Parisade, biar jelas ini dengan Bapak siapa? Kadek Sukawirawan. Kadek Sukawirawan, terkait apa kiat-kiat yang dilakukan di desa ini. Kan memang ini awalnya semua berasal dari ada yang lahir di transmigrasi seperti itu. Jadi terkait mungkin hal-hal yang bersifat berbaur keagamaan biasanya kan kurang, karena kurangnya juga guru agama di sekolah-sekolah seperti itu. Apa yang menjadi kiat-kiat penyuluh di sini terkait menyikapi hal ini agar generasi kita ini makin mantap nanti serada dan baktinya. Oke, baik, terima kasih. Adapun tadi disampaikan oleh Bapak
PHDI Desa Ranggada. Kondisi umat yang ada di Desa Ranggada termasuk ya sudah ada perkembangan dari tahun ke tahun. Jadi kebetulan saya selaku penyuluh agama yang ada di Desa Ranggada ini tujuannya yaitu membina umat kita yang ada di Desa Ranggada dengan berbagai macam cara. Perlahan-lahan kami laksanakan pembinaan, baik itu di bidang pendidikan, budaya maupun tradisi yang adiluhung yang sempat kita bawa dari daerah kelahiran kita di Bali. Jadi sebagian ada juga yang kita kita wariskan untuk teman-teman atau umat yang ada di wilayah Desa Ranggada ini. Jadi di dalam pembinaan di bidang pendidikan, kami selaku penyuluh agama kementerian yang ada di Sulawesi Tenggara, kebetulan pembinaan untuk di desa-desa kami menggalakkan ada namanya pasraman. Itu hampir dilaksanakan 1 minggu 2 kali, dan ada juga kami punya program-program ada namanya pasraman kilat. Jadi itu kami bisa adakan hampir 1 tahun 2 kali. Jadi kami juga bekerja sama dengan pemerintah desa yang ada di Desa Ranggada ini. Kebetulan komunikasi kami bersama dengan pihak-pihak terkait yang ada di Desa Ranggada ini berjalan dengan lancar. Jadi itu suatu pendukung kami dalam membina umat yang ada di Desa Ranggada ini. Selanjutnya dalam bidang budaya, di sini ada juga namanya Sanggar Seni yang kebetulan bekerja sama dengan adat Desa Ranggada. Ada namanya tabuh, gong, dan ada juga seni tari. Itu bisa kami lakukan juga pembinaan. Jadi mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi kerjasama pihak-pihak yang terkait, karena pembinaan umat tanpa ada komunikasi atau kerjasama yang baik antara pihak-pihak tertentu sangat pincang. Jadi mudah-mudahan semua dukungan yang ada di Desa Ranggada ini menjadikan umat menjadi lebih maju. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih ya. Itulah tadi paparan yang sudah sangat luar biasa sekali pembinaan dari penyuluh agama Hindu yang ada di sini. Sekaligus ini harus sinergis juga dengan pengurus adat dan PHDI setempat yang ada di tempat ini, seperti yang sudah dijelaskan secara mendetail. Nah, berikutnya saya ingin berbicara dengan salah satu tokoh pemuda yang ada di sini, karena terkait di zaman Kali Yuga ini kali kalening kalut, artinya generasi kita mudah sekali tergerus, apalagi sampai ada ya, supaya tidak terlalu bahasanya banyak yang lain, pedaupukan gitulah istilahnya ya. Jadi terkait ini kan perlu direm karena tidak bisa dipungkiri, karena kita di sini juga heterogen, bukan hanya umat Semeton Sanatana Dharma saja yang ada di sini, tapi ada Semeton yang lain ya, begitu ya, yang mudah tukar kan ada. Jadi bagaimana Bapak Made ini sebagai tokoh pemuda di sini dituakan sebagai peradah mensiasat ini agar hal ini tidak terjadi, karena kalau sampai ini terjadi kan ini akan lama-lama akan terkikis regenerasi kita ke depannya. Bagaimana mensiasati terkait hal itu? Silakan. Ya, terima kasih banyak atas waktu
dan juga pertanyaan yang Bapak sampaikan, yaitu perwakilan dari Cahaya Dharma, yaitu terkait dengan menyiasati bagaimana cara kami di sini untuk memberikan batasan agar generasi-generasi muda kami di sini tidak lari. Artinya bahasa isyaratnya turn live gitu. Karena terus terang dari segi perkembangan saat ini itu tidak bisa dipungkiri. Gitu. Karena kenapa? Terjadinya interaksi, komunikasi, dan pergaulan yang luas dengan adanya teknologi ini akan berdampak pada terjadinya lari tersebut, itu perpindahan tadi. Nah, dengan demikian kami juga harus memiliki siasat yang lebih jitu lagi, tentunya dalam menghadapi yang namanya perkembangan zaman seperti saat ini, artinya perkembangan teknologi ini. Nah, tentunya kita perlu mencari garis besarnya terlebih dahulu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kan seperti itu. Nah, penyebabnya pertama adalah pergaulan sebenarnya. Nah, dari sinilah kami memberikan batasan-batasan atau termasuk juga memberikan arahan kepada generasi muda Hindu. Mulai dari memberikan Dharma Wacana di pura ketika piodalan atau hari-hari tertentu. Purnama Tilam kita artinya memberikan pengarahan Dharma Wacana itu, serta memberikan penjelasan terkait dengan pentingnya pergaulan. Gitu. Karena dasarnya dari pergaulan itu sendiri. Gitu. Contohnya ketika kita bergaul dengan orang-orang yang datang ke pura, tidak mungkin kita akan mendapatkan pasangan hidup yang sering bergaul di lingkungan tempat hiburan. Itu sudah pasti itu. 95% sudah pasti. Itu. Artinya secara penelitian 95% sudah pasti. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita bergaul di lingkungan tempat-tempat hiburan atau hal-hal yang bersifat negatif, itu kecil kemungkinan dia akan mendapatkan pasangan atau jodoh yang ada di lingkungan pura. Kenapa? Karena bergaulnya di sana. Nah, ini sebenarnya sudah jelas, ini bisa dibuktikan secara penelitian juga. Itu. Nah, dengan demikian kami di sini seperti yang saya katakan tadi, mengajak generasi muda untuk melakukan hal-hal yang lebih positif lagi. Beberapa tahun lalu, waktu saya masih bisa dikatakan puncak-puncaknya aktif sekali, itu saya secara pribadi mengajak generasi muda Hindu di Desa Ranggada ini untuk membuat kegiatan seperti drama, kegiatan tari. Itu tujuannya apa? Supaya generasi muda ini aktif dalam bidang itu, sehingga ada interaksi, komunikasi, pergaulan yang terjalin dengan teman-teman seiman atau teman-teman yang beragama Hindu itu sendiri. Itu. Dan tentunya hal itu dapat menjadi nilai positif bagi saya. Kenapa? Karena terbukti ada beberapa teman-teman yang sampai saat ini bahkan sudah ada anaknya 2. Itu bukan cuma 1. Kenapa? Seperti yang terjadi di beberapa tayangan-tayangan televisi, bahasa cinta lokasi seperti itu. Cinlok. Nah, cinlok, cinta lokasi. Ini yang kita gunakan. Dan termasuk juga ada beberapa kegiatan rutin yang waktu itu kami lakukan, yaitu dengan kegiatan tirtayatra, bahkan sampai keluar kecamatan. Itu ada piodalan di kecamatan Watubangga, tempatnya di Kelurahan Tandepura. Kami dari generasi muda Hindu di sini rame-rame juga ke sana. Gitu. Waktu itu pas odalan di Pura Dalem dan dihadiri waktu itu oleh Pak Bimas juga. Nah, seperti itu cara kami menyiasati hal-hal yang dapat berdampak pada lari tersebut. Ya, semoga kedepannya ada dukungan, ada juga artinya seperti pengarahan dari Bapak Cahaya Dharma yang tentunya sudah sangat jauh juga untuk melakukan pembinaan begitu. Saya juga berterima kasih banyak kepada Bapak Penyuluh dan Bapak Parisade karena selama ini juga sudah ikut serta menjaga bagaimana kita memberikan pengarahan,
mengajak agar generasi muda itu dapat tetap kita jaga seperti itu. Kalaupun ada 1, 2, 3 orang mungkin ke depannya itu ya mungkin itu sudah kehendak Tuhan, Di luar kendali ya. di luar kendali, sudah kehendak Tuhan. Ini sudah dimaksimalkan. Iya, karena pada dasarnya manusia itu hanya bisa berencana dan berbuat, gitu. Untuk hasilnya Tuhan dan alam semesta yang menentukan. Nah, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Semeton sahabat Cadharma, itu tadi terkait ulasan dari Ketua Pradah, Tokoh Pradah pemuda yang ada di Desa Ranggada ini. Jadi di sana sudah jelas ditekankan yaitu pergaulan, artinya diusahakan pergaulan itu mencarilah pergaulan-pergaulan yang lebih bijaksana dan bernilai positif. Iya. Tetapi dalam konteks, dalam artian tidak membatasi pergaulan dengan semeton yang lain. Tidak. Tetapi ada literatur terkait serada itu yang memang harus betul-betul kuat. Kalau di tempat lain mungkin namanya akidahnya, kalau di Hindu kan seradanya atau keyakinan. Jadi hal ini di Desa Ranggada ini sudah terbentengi, sudah komplit sekali dari segi planning, karena manusia hanya bisa berencana, tergantung hasil pala perbuatan itu tergantung dari individu manusia itu sendiri, kan seperti itu Pak ya. Jadi dari kegiatan seni, budaya, pembelajaran di Pasraman, bahkan bagaimana mendesa pekraman yang ada di Desa Ranggada ini sudah jalan ya. Jadi walaupun di luar Bali ya, kita tetap melanjutkan ya, warisan adiluhung, seni budaya, culture budaya, bahkan membentuk desa pekraman juga ya, seperti itu. Bukan hanya di Bali sahabat, desa pekraman ternyata di luar Bali, di daerah transmigrasi di pelosok ini juga ada desa pekraman. Desa pekraman apa namanya Diki? Desa adat Amertasari. Desa adat Amertasari. Jadi dari berbagai desa kabupaten yang ada di Bali, itu transmigrasi di sini bersatu dibentuk dilingkari oleh desa pekraman, yaitu desa pekraman Desa adat Amertasari. Desa adat Amertasari ya, seperti itu. Jadi sahabat Cadharma, inilah mungkin sangat singkat tetapi semoga ada manfaat buat semeton sangat Tanah Dharma dimanapun berada. Dan jangan lupa selalu mensupport ya channel Cahaya Dharma dalam membangun mental spiritual generasi Nusantara dimanapun berada. Dan yang sebagai pengantar acara mengucapkan terima kasih atas atensi para sahabat semeton dimanapun berada. Dan akhir dari bincang santai niki terkait Hindu yang ada di daerah transmigrasi, Tiang Waliang untuk Paramo Santi. Kita sama-sama nggih. Om Santi Santi Om. Nggih. Om.